صل على حبيبنا محمد شفيعنا والآل والصحب سنا يا ربنا يا ربنا صل على حبيبنا محمد شفيعنا والآل والصحب سنا يا ربنا كن عوننا خدمة مدرستنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian kitab Ayyuhal Walad, sebelum kita mulai sebagaimana adat dan kebiasaan guru-guru kita, yaitu mari kita membaca Fatihah khusus kepada pengarang dan kepada masyayikh guru-guru kita yang telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan wa tawassulan ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' akhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa syuhada wa sholihin wal fuqaha wal muhadditsin wal qurra wal mufassirin wa jami'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'illah al mutaqaddimin wal akhirin khususan ila hadrati sultanil awliya Asyamil Qadir Al-Jilani wa Syamil Hasan Ali Asyadzali wa Syabadi Anaqsyabandi wa Jami'il Awliya Itis'ah khususan Basunan Kudus Sayyid Jafar Shadiq Basunan Muriyawatin Masaid Basunan Kajokaratin Syahid wa Jamil Awliya wal Ulama wa Syahada wa Salihin fi hadhil qaryah wa fi hadhil baldah khususan Basunan Kudus Sayyid Jafar Shadiq wa Jami'il Awliya wa Jami'il Musannifin khususan ila hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ala darajati wa nafa'ana bi ulumi thumma ila hadrati jami'il masyayikh wal muassisin li hadhil madrasah banat hadhil ulama wa jami'il asatidzah wal ustadzat li hadhil madrasah banat alladzina sabaquna bil iman wa farallahu lahum wa sadarayabahum wa nawara quburahum wa ja'ala jannata mathwahum syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah sekali lagi sebagaimana kebiasaan saya sebelum mulai membahas suatu ilmu atau membaca suatu kitab. Saya suruh baca Fatihah 2 kali. Yang pertama tadi sudah kita khususkan kepada pengarang dan kepada masyayikh guru-guru kita. Untuk yang kedua kalinya berdasarkan sebuah hadis Al-Fatihatu lima quri'atlah, maka kita baca Fatihah dengan niat semoga dalam pembelajaran pengajian dalam rangka pesantren Ramadan secara daring ada barokah manfaatnya, tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan sebelum-sebelumnya, karena setiap Ramadan pasti ada pesrom, walaupun ini dalam situasi pandemi Corona kita tetap mengadakan pesrom. Semoga ada barokah manfaatnya dalam kegiatan kali ini. Dengan bacaan Fatihah kita niati dalam hati kita masing-masing, semoga kegiatan ini benar-benar ada manfaatnya, ada barokahnya kepada kita, kepada kalian para siswi-siswi Madrasah MA/NU Banat Kudus dan umumnya kepada semua masyarakat. Ala hadzinni wa ala kulli niyatin sholihatin bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat cover dari kitab ini. Di sini dalam cover saya bacakan Ayyuhal Walad adalah nama dari kitab ini. Isinya fi nasihatil muta'allimin, dalam memberi nasihat para pelajar, wa mau'izatihim, dan memberi mau'izah, memberi pitutur kepada para pelajar, liya'lamu, supaya mengetahui, wa yumayyizu, dan bisa membedakan atau mendapatkan sesuatu yang istimewa, ilman nafi'an, ilmu yang
bermanfaat min ghairihi dari orang lain. Pengarangnya yaitu Ta'liful Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pengarangnya yaitu imam yang terkenal, Hujjatul Islam, ulama yang sangat-sangat populer terkenal di kalangan kita, yaitu yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Kita mulai dari halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan agung-agunge nikmat. Ar-Rahimi lan paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Syekh Imam Ghazali mengawali kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu diikuti hamdalah. Ini alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajmain. Alhamdu utawi kabeh puji lillahi ku kedue Allah. Sifate Allah rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Setelah bismillah diikuti dengan bacaan hamdalah. Wal akibatu utawi akibat kang sae, akibat atau dampak yang bagus lil muttaqin iku kedue wong kang padha takwa. Setelah bismillah hamdalah, para ulama-ulama membuka kitab dengan bacaan sholawat dan salam. Nah, ini wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wassalatu tawi tambahin rahmat ta'zim, wassalamu lan tambahin keselamatan ala nabiyhi muga-muga ing atase nabine Allah Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina sekabehane. Ini sudah mukaddimahnya sudah tercakup 3, yaitu pertama dengan bismillah, yang kedua dengan hamdalah, yang ketiga dengan sholawat. Nah, ini Imam Ghazali memberi contoh kepada kita dalam membaca sholawat itu sempurna seperti dalam kitab Ayyuhal Walad ini, yaitu ada sholawat, ada salam, karena perintah di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, ada sholawat dan ada salam. Nah, ini ada sholawat wassolatu dan ada salam wassalamu. Kemudian kalau baca sholawat itu menurut sebagian ulama yang keterangan pernah saya baca di suatu kitab, itu tidak hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad, tapi juga diperluas terhadap keluarga Nabi, ya, seperti di sini ada ala nabiyhi Muhammadin wa alihi, sholawat salam kepada beliau Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini yang paling baik bacaan sholawat seperti itu, ada sholawat, ada salam, kemudian disampaikan juga kepada keluarga Nabi. Kalau tidak ada keluarga Nabi, sholawat tanpa keluarga Nabi itu disebut sholawat al-batsra namanya. Al-batsra itu mu'annas dari lafal abtar. Abtar itu maknanya yang terputus. Kemudian kalau mu'annas batsra, al-batsra itu kalau ada sholawat tanpa disertakan alun Nabi atau keluarga Nabi. I'lam warwasira anna wahidan sak temene suwiji minat tolabati sangka pira-pira santri. Tolabah ini jamak dari tolibun. Tolibun, tolibani, tolibuna, tullabun, tullabun, tolabatun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawailu. Itu tasrifan yang semestinya harus diketahui. Tolabah itu jamak dari tolibun.
anna wahidan satamane wong suwiji minat tolabati sangka pira-pira santri. Pira-pira wong sing mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu dalam istilah pondok pesantren disebut santri. Kalau dalam madrasah atau sekolah disebut siswa atau siswi. Kalau dalam perguruan tinggi disebut mahasiswa atau mahasiswi. Itu masuk dalam makna at-thalabah. Al-mutaqaddimin kang dhisik santri-santri yang dulu, yang zaman dulu. Al-mutaqaddimina kang padha dhisik. Lazama iku netepi. Lazama ini fi'il madhi. Fa'ala. Lazama iku netepi sapa suwiji santri netepi khidmata syaihi ing melayani syekh. Khidmata syaihi ing melayani syekh al-imami kang dadi imam Zainuddin kang dadi perhiasane agama. Hujjatul Islam, rupane Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu merupakan gelar bagi ulama atau orang yang hafal hadis, kalau nggak salah 300.000 hadis. 300.000 hadis itu kalau sudah hafal hadis 300.000 hadis itu mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Kalau hanya 100.000 hadis itu mendapatkan gelar Al-Hafidh, orang yang hafal 100.000 hadis. Kalau 300.000 hadis itu dinamakan Hujjatul Islam. Nah, Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam. Abi Hamidin rupane Syekh Abi Hamid. Ini alam kunyah. Alam kunyahnya Abu Hamid. Kalau alam lakopnya julukannya tadi Zainuddin, dan juga mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Nama aslinya tadi dalam cover sudah ada, nama aslinya adalah Syekh Muhammad Ibni Muhammadin, putrane Syekh Muhammad Al-Ghazali kang bangsa Ghazali. Maksudnya zaman dulu ada seorang santri, seorang murid yang mulazamah itu selalu netepi, selalu nderekake Imam Ghazali. Qaddasallahu ruhahu, qaddasa muga-muga nyucikake Allah sapa Allah ruhahu ing ruhe Imam Ghazali. Itu ada seorang santri yang selalu nderekake Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup pada sekitar tahun 500. Karya-karya beliau sangat terkenal sekali dan sangat banyak. Yang paling terkenal sampai sekarang yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini termasuk salah satu karya dari beliau yaitu Ayyuhal Walad. Ada lagi yang agak tipis yang isinya intisari dari Ihya yaitu Bidayatul Hidayah. Nah, di sini yang kita kaji yaitu kitab Ayyuhal Walad, tadi isinya memberi nasihat, memberi mau'izah kepada orang-orang yang sedang belajar. Ini pas sekali buat kalian yang sedang menuntut ilmu. Ini sangat bermanfaat isi dari kitab Ayyuhal Walad karena isinya yaitu menasehati, memberi mau'izah kepada para pelajar. Wastaghola lan sibuk sapa wahid bitahsili kelawan ngasilake ilmu. Wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi ing atase Imam Ghazali. Salah satu santri tadi selalu khidmah nderekake Imam Ghazali dan selalu belajar kepada Imam Ghazali. Bahkan seorang santri tadi membaca di hadapan Imam Ghazali. Nah, cara pelajaran mudkit ya, maju membaca di hadapan guru untuk ditasheh kebenaran dari bacaan itu. Itu
Seorang santri tadi di samping melayani Imam Ghazali juga belajar kepada Imam Ghazali, belajar ada kalanya mendengarkan, ada kalanya membaca di hadapan Imam Ghazali. Dan yang paling mendalam, bisa masuk ke dalam hati yang paling dalam, itu belajar yang sistem membaca di hadapan guru. Itu nanti banyak sekali faedahnya, istilahnya kalau dalam pesantren namanya ngaji sorogen. Itu waqiraatil ilmi alaihi, membaca ilmu kepada Imam Ghazali, istilahnya ngaji sorogen, membaca di hadapan Imam Ghazali. Kalau salah dibenarkan, nah nanti itu yang paling mengena, paling merasuk ke dalam hati, dan bisa diketahui kepandaian seseorang santri itu lewat dia membaca di hadapan guru. Nah, seorang murid tadi itu selalu seperti itu di hadapan Imam Ghazali. Hatta jamaah sehingga ngumpulake sapa wahid seorang santri tadi daqaiqal ulumi ing pira-pira lembuting ilmu. Daqaiqal ulumi ing pira-pira lembuting ilmu, sehingga seorang santri tadi berhasil mengumpulkan ilmu-ilmu yang luar biasa, ilmu yang banyak, bahkan ilmu yang lembut-lembut, ilmu yang tidak sembarang orang bisa mengetahui. Wastakmala lan nyempurnaake sapa wahid fadhailan nafsi ing pira-pira keutamaane nafsu. Fadhailan nafsi ing pira-pira keutamaane nafsu, maksudnya menyempurnakan jiwanya yang semula menjadi yang seketika menjadi santri adalah kotor, kemudian dia berusaha untuk membersihkannya dengan cara khidmah, melayani kepada Imam Ghazali. Itu dengan selalu melayani Imam Ghazali, ngaji kepada Imam Ghazali, sehingga nafsunya ini menjadi nafsu yang utama. Itu yang dilakukan salah seorang dari santri yang selalu mengikuti Imam Ghazali. Summa innahu, atau summa annahu boleh. Kalau annahu kita atafkan kepada i'lam anna wahidan. Summa annahu nulis satemene salah suwiji wahid tadi tafakkara iku berpikir sapa wahid yauman ing dalem suwiji dina, berpikir fi hali nafsihi ing dalem tingkahe dirine atau awake wahid. Tafakkara berpikir sapa wahid yauman ing dalem suwiji dina fi hali nafsihi ing dalem keadaan awake wahid. Suatu ketika seorang santri tadi memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keadaannya dirinya sendiri. Wa khatara lan ngrentek sapa wahid ala balihi ing dalem atine. Ala bimakna fi itu ada. Ala balihi ing dalem atine. Walaupun ala tapi maknanya ing dalem itu ada. Wa khatara lan ngrentek sapa salah seorang santri tadi wahid dalam rujukannya tadi di atas, ala balihi ing atase atine wahid. Waqala lan ngucap sapa wahid, ngucap nane atine, mikir-mikir wis ngaji pirang-pirang tahun, wis nderekake Imam Ghazali pirang-pirang tahun, kemudian berpikir dan di hatinya ngrentek ini qara'tu anwa'an minal ulumi. Ini satemene ingsun qara'tu iku maca sapa ingsun anwa'an ing pira-pira macem, pira-pira warna, minal ulumi sangka pira-pira ilmu. Ya aku wis ngaji macem-macem ilmu, ana ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu apalagi ilmu balaghah, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan macam-macam. Saya telah belajar banyak sekali macam-macam ilmu. Wa sarraftu lan mentasarrafkan sapa ingsun,
wa sarraftu lan mentasarrafkan sapa ingsun ri'ana umri ing paling utamane umurku. Ri'ana umri ing paling utamane umurku. Saya telah menggunakan umur-umur utama saya ala ta'allumiha ing atase belajar pira-pira ilmu. Ala ta'allumiha ing atase belajar pira-pira ilmu. Wa jam'iha lan ngumpulake pira-pira ilmu. Ya, saya sudah banyak sekali belajar macam-macamnya ilmu, menghabiskan waktu-waktu saya untuk belajar ilmu tadi dan mengumpulkan ilmu-ilmu tadi. Ini ngerentap berkata di hatinya seorang santri tadi. Wal ana lan ing dalem saiki. Wal ana lan ing dalem saiki yang bagi sayukja apike. Yang bagi sayukja li kedue ingsun an a'lama apa yen ta weruh sapa ingsun. An a'lama apa yen ta weruh sapa ingsun. Ini yang belajar qawaid nahwu atau yang belajar mutqid ini tahu bahwa an a'lama menjadi fa'il. Fa'ilnya yang bagi. An a'lama apa yen ta weruh sapa ingsun ayya nau'iha ing di maceme pira-pira ilmu yanfa'u iku manfaati. Yanfa'u manfaati enggak usah iku ya. Yanfa'u manfaati apa ayu ni ing ingsun godan ing dalam saesuk. Nah, sekarang mestinya saya harus tahu ilmu mana yang besok akan bermanfaat kepada diri saya. Besok itu di sini adalah akhirat, bukan besok hari yang akan datang, bukan, tapi besok di sini adalah akhirat. Saya sudah mempelajari banyak macam-macam ilmu, menghabiskan umur saya untuk mengumpulkan ilmu. Nah, sekarang saya berpikir, ayo sing paling manfaati ngelmu-ngelmu itu besok na akhirat apa. Di sini saya sudah mempelajari banyak ilmu, kemudian yang manfaati besok di akhirat itu ilmu yang apa. Itu maksudnya godan besok di hari akhirat. Tidak hanya bermanfaat di hari akhirat, tapi wayu annisuni fi qabri. Wayu annisulan menghibur. Nah, cara Jawa kuno ngayem-ngayemi. Kalau sekarang maknanya yang mudah diterima anak sekarang menghibur. Wayu annisu lan menghibur apa? Ngelmu, macam ilmu ni ing ingsun fi qabri ing dalem kubur ingsun. Ilmu manakah yang besok di hari akhirat bisa bermanfaat terhadap diriku dan besok di alam kubur, di alam barzah bisa menghibur diriku. Karena di alam barzah itu katanya, memang belum pernah ya katanya, di situ kan dalam keadaan sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada hiburan. Yang menemani katanya ya amal ibadah, amal solehnya itu. Tapi hiburannya apa? Lah, hiburannya ya ilmu yang bermanfaat. Lah, ilmu apa yang bisa menghibur saya besok di alam kubur? Wa ayyuha la yanfa'uni wa ayyuha lan ndine ilmu. Wa ayyuha lan ndine ilmu la yanfa'u iku ora manfaati. Ini bisa dibaca wa ayya. Ha ya boleh atau kepada a'lamu ayya nau'iha atau wa ayyuha menjadi mutada ya boleh. Wa ayyuha lan utawi ndine ilmu pira-pira ilmu la yanfa'u iku ora manfaati apa ilmu ni ing ingsun hatta atruka sehingga ninggal sapa ingsun hu ing ilmu. Dan ilmu manakah yang tidak ada manfaatnya bagiku, sehingga kalau tidak ada manfaatnya nanti akan saya tinggalkan, tidak akan saya lanjutkan belajar lagi. Gunanya apa? Ilmu orang ana manfaate. Nah, ini berpikir seorang santri tadi berpikir dalam hatinya sendiri, aku wis ngaji pirang-pirang tahun, sudah belajar beberapa ilmu,
Nah, sekarang saya berpikir ilmu apa yang besok bisa memberi manfaat kepadaku di hari akhir, bisa menghibur diriku di alam barzah. Dan mana ilmu yang tidak ada manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya, ya kan saya tinggalkan, tidak akan saya lanjutkan belajarnya. Ini berpikir yang cerdas namanya ini. Dalam suatu hadis, itu ada al-qayyisu, orang yang cerdas itu, orang yang berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat di besok hari akhir, itu orang yang cerdas. Nah, di sini orang ini cerdas, wis belajar berang-berang tahun, berang-berang ilmu, sing manfaati besok ngelmu apa? Saya lanjutkan belajarnya, yang tidak manfaati ilmu apa akan saya tinggalkan untuk belajar ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kama qala kaya oleh dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawanya Rasulullah, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi pernah dawuh ya yang isinya doanya Allahumma do Allah a'udzu njaluk perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan, jaluk perlindungan min ilmin sangka ilmu la yanfa'u kang ora manfaati apa ilmu. Ini Nabi pernah berdoa semoga dilindungi dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau sesuatu yang dimintakan perlindungan kepada Allah itu berarti sesuatu yang tidak baik. Itu banyak sekali sesuatu yang Nabi minta dilindungi. Di antaranya yaitu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya tidak usah dipelajari, menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan umur. Nah itu seorang santri tadi berpikir ngilmu apa sing besok iso manfaati di hari kiamat, bisa menghibur saya di kuburan, dan ilmu apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya akan saya tinggalkan. Sebagaimana doanya Rasulullah supaya dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat mongko berlanjut. Nah cara kuno tetap. Fastamarrat mongko berlanjut tetap. Hadhil fikratu apa iki pikiran. Hadhil fikratu apa iki pikiran. Nah itu tadi kan dikerentek oleh seorang santri. Lah pikiran itu selalu menjadi pikiran dari seorang santri tadi. Hatta kataba sehingga nulis sapa wahid ila hadrati syekh marang ngersane syekh Hujjatul Islam kang dadi Hujjatul Islam Muhammad rupane Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau seorang santri tadi curhat kepada gurunya yaitu Imam Ghazali yang semula hanya kerentek di hati, kemudian dicurhatkan kepada Imam Ghazali. Lah curhatnya tidak seperti dalam masa sekarang lewat WA atau lewat medsos Facebook atau lewat medsos yang lainnya, tidak, zaman dulu belum ada. Nah, curhatnya itu menulis surat kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Istiftaan karena amrih fatwa, jaluk fatwa. Istiftaan karena jaluk fatwa kepada Imam Ghazali. Wasa'ala lantakon sapa wahid hu ing Imam Ghazali masaila ing pira-pira masalah. Tujuannya tadi minta fatwa dan tanya tentang beberapa masalah. Tidak hanya itu, waltamasa lan jaluk sapa wahid nasihatan ing nasihat wa du'aan lan jaluk donga. Waltamasa lan jaluk sapa wahid ing Imam Ghazali jaluk nasihatan ing nasihat
wa du'aan lan ing donga. Itu kemudian seorang santri tadi menulis surat yang isinya tadi minta fatwa, kemudian tanya tentang beberapa masalah, juga minta nasihat dan doa. Ini kalau sowan kepada seorang alim, seorang kiai, itu hanya jangan sekedar sowan, tapi juga ngaji. Ini minta fatwa atau tanya suatu masalah, dan jangan lupa juga minta doa, karena orang alim itu mendapatkan mempunyai barokah dari Allah Ta'ala. Lah kita minta doanya. Itu kalau sowan kepada seorang alim, baik sowan secara langsung maupun sowan lewat curhatan berupa tulisan. Saya kira cukup untuk sesi pertama, pertanyaan pertama. Insya Allah dilanjut yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.